Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivi Awisasari dengan NIM 2147730 SV19175. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara 2, yakni membangun fasilitas authentication melalui login page pada Ionic Project. Untuk tujuan praktikum pada acara ini, ya ini untuk memahami teknologi dan pendekatan yang digunakan oleh Ionic Framework untuk membangun hybrid apps. Lalu yang kedua, untuk memahami prosedur serta tahapan dalam membangun fasilitas authentication melalui login page menggunakan project yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Lalu menerapkan prosedur serta tahapan dalam membangun fasilitas authentication melalui login page menggunakan project pada Ionic Framework. Baik. Untuk hybrid app sendiri itu merupakan suatu aplikasi yang melakukan kolaborasi antara aplikasi dengan web aplikasi, sehingga hybrid apps ini dapat dijalankan seperti native apps. Hal ini dikarenakan karena hybrid apps berisikan HTML, JavaScript, CSS, serta gambar. Dan untuk Ionic Framework sendiri merupakan suatu UI yang berfungsi untuk membuat aplikasi berbasis hybrid app dengan kualitas yang tinggi. Untuk hybrid app sederhana yang dibangun menggunakan Ionic Framework pada praktikum ini, yakni menggunakan pembuatan aplikasi yang berisikan beberapa halaman. Untuk halaman yang difokuskan pada acara 2 ini, yakni login page. Baik, untuk acara ini itu kita menggunakan beberapa integrasi dari web lain, yakni ada dari Firebase dan ada dari NGRX Effects. Untuk Firebase sendiri merupakan suatu platform pengembangan aplikasi yang membantu serta membantu penggunanya untuk mengembangkan aplikasi terutama dalam praktikum ini, yakni dalam melakukan autentikasi. Untuk proses autentikasi sendiri, itu merupakan suatu proses verifikasi data atau identitas penggunanya pada login page. Untuk Firebase, itu adalah seperti ini. Nah, jadi untuk Firebase sendiri itu kita gunakan dalam proses autentikasi atau verifikasi identitas. Karena di sini kita fokusnya itu di login page, di mana login page ini kan berfokus untuk memfungsikan seluruh halaman login, mulai dari setiap buttonnya difungsikan dan setiap fungsi dari email dan password itu sendiri. Baik, untuk NGRX Effect ini kita gunakan itu dalam membuat login effects dan login effects specs. Nah, untuk login effects sendiri itu berfungsi dalam memberikan fungsi-fungsi yang nantinya akan berimpact pada pesan-pesan yang akan dikeluarkan atau tools yang dikeluarkan pada Ionic Serve seperti itu. Jadi ini akan ada login effects dan login effects specs. Nah, di sini ada NGRX untuk profit mocks, action observable dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita coba memasukkan email dan password yang sama dengan email dan password pada Firebase, yaitu ini emailnya. Di sini saya akan memasukkan email dan password yang sesuai, yang benar sesuai dengan Firebase. Nah, jadi ini seperti ini. Nantinya kita klik login seperti ini. Oh, sorry, maaf, kurang titik ya teman-teman. Oke, kita klik login, akan masuk ke halaman home. Nih ya, halaman home. Oke, kita balik lagi ke halaman login tadi. Kita sekarang coba pakai email yang sama dengan Firebase, namun passwordnya salah. Seperti ini, kita masukkan password yang salah. Nah, kita klik login. Nah, di sini tertampil tos ya seperti ini. Ini the password is invalid or the user doesn't have a password. Kita coba lagi jika kita
memasukkan atau kita lupa email, kita misalnya lupa email, sorry, lupa password. Nantinya kita klik forgot email or password. Nah, di sini ada password password is mandatory dan ada notifikasi recovery email send. Nah, maksud dari notifikasi ini atau TOS ini adalah bukti bahwa si Ionic Serve ini akan mengirimkan pesan ke email kita, yakni email yang kita masukkan untuk melakukan pengubahan eh, password seperti itu. Nah, kita coba cek di emailnya apakah sudah masuk. Nah, ini ada. Nah, di sini akan ada pesan yang berisikan tautan untuk kita melakukan reset password atau mengubah password. Nah, di sini kita klik dan akan muncul halaman seperti ini. Jadi kan tadinya itu password kita 123456. Kita coba ubah jadi 456789 seperti ini. Nah, kita coba klik save. Oke, baik, sudah tersimpan. Kita coba lagi masuk menggunakan password yang baru, ya tadi 456789. Seperti ini. Nah, kita klik login. Oke, bisa langsung masuk ke halaman home, seperti ini. Baik, kita coba lagi pakai email yang salah, atau pakai error email. Kita coba ya. Kita coba pakai error email. Passwordnya biarin aja, kita coba klik login. Nah, di sini ada TOS yang berisikan there is no user record corresponding to this identifier. User may be have been deleted seperti ini. Jadi tidak terbaca seperti itu teman-teman. Kita coba kalau pakai uh, valid email seperti ini. Kita klik login sama juga. Nah, jadi kenapa seperti ini? Karena kita memasukkan email dan passwordnya yang tidak sesuai dengan email dan password yang terdapat di Firebase, seperti itu. Baik, untuk proses autentikasi dan proses login page ini semua itu kita menggunakan tadi Firebase dan AnjarX Effects. Ini untuk AnjarX Effects-nya digunakan pada login effects spec dan login effects TS seperti itu. Dan untuk uh, beberapa script yang kita ubah itu ada pada login effects, out service, dan di sini tadi itu sempat ada error di bagian import Firebase, tapi udah benar, udah bisa juga ketampil untuk integrasi dari perpindahan dari login page ke home page. Lalu ada juga kita ubah di bagian login page-nya seperti ini. Ada beberapa perintah-perintah ya. Jadi jika kita memasukkan password yang salah itu akan muncul seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada show loading and start login when logging in. Nah, terus kalau misalnya kita memasukkan email yang benar, nanti akan muncul apa? Di sini ada loading, akan muncul buffering, logo buffering dan login. Seperti itu. Lalu di login effects ini ada juga perintah, jadi misalnya passwordnya benar, emailnya salah. Akan seperti apa, sukses atau bagaimana, atau seperti tadi sudah tertampil ya, jika emailnya benar dan passwordnya benar, itu akan ada langsung masuk ke homepage, dan jika emailnya benar namun passwordnya salah, itu ada TOS, dan ada juga dan tertampil TOS juga, misalnya emailnya salah tapi passwordnya benar, tidak. Nah, itu diaturnya melalui login effects ini yang kita integrasikan menggunakan AnjarX Effects seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum 2 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.